Halo semuanya, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, tetap semangat. Di masa pandemi ini kita harus jaga kondisi kesehatan loh. Oke, selamat berjumpa untuk siswa-siswi kelas 10 SMA Pangutiluhur Sedayu. Kita berjumpa di awal tahun pelajaran 2021-2022. Bersama dengan Bu Retno, kita akan belajar fisika dengan tema hakikat fisika. Dulu ketika kalian masih di sekolah dasar, kalian belajar ilmu pengetahuan alam, di mana di dalamnya ada fisika, biologi, kimia. Demikian juga ketika kalian masih di SMP, masih mengenal istilah ilmu pengetahuan alam. Tetapi begitu di SMA, mata pelajaran fisika, biologi, kimia itu sudah berdiri sendiri-sendiri dan kita pelajari secara terpisah. Nah, mari kita belajar fisika. Tanpa kita sadari, ada banyak alat di sekitar kita, misalnya HP, laptop, televisi, mobil, dan motor yang semua itu diciptakan oleh ilmuwan-ilmuwan fisika. Peralatan itu sangat membantu manusia untuk mempermudah pekerjaannya untuk kemakmurannya. Kalau kita tengok zaman dahulu, belum ada alat transportasi, kemana-mana pergi harus berjalan kaki, kemanapun pergi berjalan kaki begitu ya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, banyak ilmuwan-ilmuwan fisika akhirnya menciptakan alat yang canggih, yaitu pesawat yang bisa membawa kita ke antar pulau hanya dalam hitungan jam. Next. Kemudian, masih zaman dahulu kala juga, penerangan belum seperti saat ini, masih menggunakan lampu dian atau istilahnya lampu teplok. Tapi dengan perkembangan zaman saat ini, penerangan sudah menggunakan listrik. Bahkan listrik sudah masuk di desa-desa yang terpencil. Oke, lanjut. Zaman dulu kala, ibu-ibu memasak itu menggunakan tungku dan kayu bakar. Kita lihat di gambar betapa repotnya memasak dengan seperti itu. Tetapi untuk saat ini kita sudah sangat dimudahkan. Kita bisa memasak dengan kompor listrik yang begitu canggih, yang begitu bersih dan cepat digunakan untuk memasak. Nah, itu semua adalah berkat ilmuwan-ilmuwan fisika. Jadi, fisika itu lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, sangatlah perlu belajar fisika. Fisika adalah ilmu yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya. Jadi, dulu para ilmuwan fisika itu ketika menciptakan suatu alat yang canggih, itu menggunakan suatu proses. Nah, serangkaian proses itu saat ini dikenal dengan istilah metode ilmiah. Rangkaian proses dalam metode ilmiah itu meliputi observasi atau pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, eksperimen, dan penarikan kesimpulan. Next. Kita akan melihat beberapa contoh ilmuwan fisika yang dalam penemuannya dia menggunakan metode ilmiah. Contoh ilmuwan yang pertama adalah Benjamin Franklin. Dia adalah penemu penangkal petir. Pada waktu itu, Benjamin Franklin melihat ada kilatan petir di langit. Kemudian dia penasaran, dia mencari tahu apa toh yang dibawa oleh awan petir itu. Kemudian dia melakukan penyelidikannya, melakukan beberapa eksperimen dan akhirnya menyimpulkan bahwa
awan petir itu membawa muatan positif. Kemudian dari hasil penyelidikannya akhirnya dia menemukan suatu alat yang disebut penangkal petir. Nah, penangkal petir itu dipasang di atas gedung yang tinggi sehingga bisa melindungi gedung itu dari sambaran petir. Dari penemuan Benjamin Franklin ini, saat ini kita tinggal menggunakan, kita tinggal menikmati, sehingga kalau kita melihat di kota-kota yang besar, banyak gedung-gedung yang tinggi, itu ada penangkal petir yang berfungsi untuk melindungi gedung itu dari sambaran petir. Nah, sekarang kita akan melihat ilmuwan fisika yang lain yang menemukan konsep massa jenis, yaitu Archimedes. Archimedes mengemukakan konsepnya tentang massa jenis, bahwa massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Pada zaman dulu, Archimedes itu dekat dengan seorang raja, yaitu Raja Hieron. Raja Hieron itu meminta bantuan Archimedes untuk menyelidiki apakah mahkota raja yang ia pakai itu benar-benar dari emas murni atau ada campuran logam lain. Nah, si Archimedes ini menggunakan konsepnya untuk meneliti mahkota raja itu. Dia menimbang mahkota raja itu, akhirnya didapatlah suatu angka, yaitu besaran massa. Kemudian untuk mencari volumenya, mahkota raja itu dicelupkan ke dalam wadah berisi air. Nah, air yang tumpah itu menunjukkan volume dari mahkota itu. Kemudian setelah dihitung, akhirnya didapatlah suatu angka, dan dari penyelidikannya Archimedes menyimpulkan bahwa mahkota raja itu ternyata tidak terbuat dari emas murni, melainkan ada campuran logam lain yang ada dalam mahkota itu. Masih banyak contoh dari ilmuwan fisika, nanti kalian bisa mencari sendiri betapa fisika itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kembali ke hakikat fisika. Jadi, hakikat fisika adalah ilmu yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya melalui serangkaian proses yang disebut metode ilmiah, yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan menghasilkan produk-produk ilmiah. Nah, sekarang Bu Retno mengajak kalian untuk menjadi ilmuwan kecil. Caranya bagaimana? Silahkan nanti mengamati kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarmu. Kemudian kalian harus bertindak sebagai ilmuwan. Terapkan metode ilmiah yang tadi sudah Bu Retno terangkan di depan. Kemudian tariklah kesimpulan dari kejadian tersebut, maka kalian akan menemukan suatu konsep atau suatu peristiwa di situ. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Akhirnya Bu Retno mengucapkan selamat belajar fisika. Semoga semakin mencintai fisika dan semoga bisa menjadi ilmuwan kecil yang kreatif. Demikian, terima kasih, salam jumpa, tetap sehat dan semangat.